Assalamualaikum guys, kembali di YouTube channel aku Halimatus Sadiah. Hari ini saya akan membuat marmar cake pandan yang lembut, moist, dan tidak alot. Yuk simak terus videonya ya. Selamat menonton. Pertama, saya siapkan 5 butir telur. Saya pakai 2 telur bebek dan 3 telur ayam dan 150 gula pasir. Masukkan 150 tepung terigu berprotein rendah. Masukkan 10 gram tepung tapioka. Masukkan 15 gram susu bubuk. Masukkan setengah sendok SP. Teman-teman juga bisa ganti dengan opalet. Diaduk seperti ini supaya nanti pas di mixer tepungnya itu tidak berterbangannya teman-teman. Setelah itu mixernya dinyalakan dengan speed rendah terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah kecampur semua, baru menggunakan speed yang lebih tinggi, tergantung mixernya teman-teman. Di sini saya pakai mixer merek Philips. Di mixer terus ya teman-teman supaya adonannya itu putih, kaku, dan berjejak. Durasi videonya saya percepat ya teman-teman supaya tidak terlalu panjang. Adonannya ini sudah putih berjejak ya teman-teman. Kemudian mixernya itu dimatikan. Kemudian tambahkan 4 sendok margarin yang sudah dicairkan ya teman-teman. Margarinnya ini saya pakai merek Palmia. Teman-teman juga bisa ganti dengan merek yang lain. Tambahkan lagi 3 sendok minyak goreng. Ini opsional ya teman-teman. Lalu adonannya itu diaduk seperti ini menggunakan spatula supaya margarin dan minyak gorengnya itu kecampur semua ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan mixer dengan speed rendah. Adonannya itu diaduk sebentar saja ya teman-teman. Yang penting kecampur rata. Cara mengaduknya seperti ini ya teman-teman, dibolak-balik. Dan adonannya itu jangan terlalu lama diaduk ya teman-teman. Nanti adonannya itu turun dan hasilnya akan bantat. Ini sudah cukup kecampur rata ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan mangkok untuk membagi adonannya. Saya pakai 1/4 dari adonannya untuk pewarna pasta pandan ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggantinya dengan pewarna coklat, red velvet, atau pewarna lainnya. Dan ini sudah cukup ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan pewarna pasta pandan secukupnya ya teman-teman. Saya pakai merek Red Bell. Teman-teman juga bisa menggantinya dengan merek yang lain. Kemudian diaduk hingga rata. Diaduk hingga benar-benar kecampur rata ya teman-teman. Karena warnanya masih kurang cerah, di sini saya tambahkan lagi
pasta pandan secukupnya agar warnanya itu cerah dan tidak pucat ya teman-teman. Diaduk kembali hingga rata. Untuk adonan pasta pandannya ini sudah rata ya teman-teman. Lalu diamkan. Di sini saya pakai cetakan bulat berlubang seperti ini ya teman-teman. Dan saya juga sudah oleskan dengan margarin tipis-tipis. Lalu masukkan adonan pasta pandannya ke dalam cetakan seperti ini ya teman-teman. Masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Adonannya ini jangan dimasukin semuanya ya teman-teman. Adonan pasta pandannya sudah cukup bagian bawahnya ya teman-teman. Lalu masukkan adonan warna putihnya seperti ini. Supaya lebih rapi, teman-teman juga bisa menggunakan plastik segitiga. Karena di sini saya tidak punya plastik segitiga, saya pakai ala kadarnya aja ya teman-teman. Dan ini sudah cukup untuk adonan yang putih. Lalu masukkan sisa adonan yang warna pasta pandan ke dalam loyang. Lakukan seperti ini ya teman-teman. Lalu masukkan adonan yang warna putih ke dalam loyang untuk menutupi warna pasta pandannya ya teman-teman. Lakukan seperti ini sampai adonannya itu masuk semua ke dalam loyang ya teman-teman. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian rentakkan pelan-pelan seperti ini di atas meja supaya gas-gas yang ada di dalam adonan keluar semua. Dan adonannya ini juga digoyang-goyang seperti ini ya teman-teman, supaya hasilnya itu lebih bagus. Ini sudah cukup. Lalu loyangnya itu ditutup seperti ini dan tinggal dipanggang. Saya panggangnya seperti ini ya teman-teman. Saya pakai wajan. Wajannya ini dipanaskan terlebih dahulu, lalu dimasukkan loyang ke dalam wajan. Dan ini hasilnya setelah 15 menit dipanggang. Jangan lupa ya teman-teman, gunakan api sedang cenderung kecil supaya tidak cepat gosong. Dan teman-teman juga bisa menggunakan oven tangkring atau oven listrik tergantung selera. Waktunya kita cek tingkat kematangannya ya teman-teman. Kalau tidak lengket di lidi, berarti ini sudah matang. Dan hasilnya ini ya teman-teman. Ini bagian bawahnya. Cantik kan? Dan waktunya kita potong kuenya. Potong seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita angkat slice cake marmer pandannya. Bagus kan teman-teman? Dan hasilnya ini lembut. Ngembangnya bagus. Warna pasta pandannya juga cantik ya teman-teman. Dan ini benar-benar tidak alot. Dan ini adalah penampakan bagian atasnya ya teman-teman. Benar-benar berhasil. Tetap semangat untuk
produktif ya teman-teman. Gagal itu emang melelahkan, tapi kalau udah berhasil sangat membahagiakan. Marmer cake pandan cocok untuk hajatan, isian snack box, atau juga bisa dimakan untuk penderita diabetes karena marmer cake ini tidak terlalu manis ya teman-teman. And selamat mencoba. See you next video and bye-bye. Ups, jangan lupa ya teman-teman. Like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.